Jika Anda berwisata ke Madain Soleh, Anda tidak akan menemukan peninggalan dari Nabi Soleh. Apa iya? Tonton video ini sampai habis. Madain Soleh, negeri ini telah ditutup hampir 4.000 tahun lebih karena jarak Nabi Soleh dengan Nabi Isa alaihissalam diperkirakan 3.000 tahun. Namun, tempat Madain Soleh ini dilarang oleh Nabi untuk kita kunjungi. Bahkan Nabi mempercepat langkahnya ketika Nabi melewati Madain Soleh ini. Pernah satu ketika sahabat masak dan mencuci masak dengan air yang digunakan oleh orang-orang Madain Soleh. Maka Nabi memerintahkan bejana yang digunakan untuk dibuang dan dibakar. Bahkan makanan yang telah disiapkan oleh para sahabat ini Nabi perintahkan untuk diberikan kepada onta. Begini dahsyatnya laknat yang Allah berikan kepada kaum Madain Soleh, sehingga Nabi melarang kita untuk datang ke sana. Karena Nabi mengkhawatirkan jangan-jangan azab yang diberikan kepada kaum soleh ini akan menimpa kita. Banyak wisatawan yang datang ke Madain Soleh, namun yang mereka temukan bukanlah kisah Nabi Soleh. Karena kalau kita lihat ke belakang, dibukanya negeri kampung Nabi Soleh ini pada tahun 2008 atas permintaan UNESCO PBB. PBB mengatakan Madain Soleh ini adalah bagian dari warisan dunia. Namun sayang, cerita yang kita temui di Madain Soleh ini bukanlah cerita tentang Nabi Soleh. Bahkan pihak penyelenggara pariwisata di sini memberikan nama tempat ini adalah Hegra. Dan di sana tidak ada satu cerita pun tentang Nabi Soleh. Yang ditampilkan adalah sejarah versi orang-orang Romawi, versi orang-orang Yunani. Jadi seujung kuku pun tidak ada cerita tentang Nabi Soleh di sini. Jadi penting jika Anda datang ke sini, lebih baik saya sarankan nggak usah datang ke sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada cerita tentang Nabi Soleh dan kita mendatangi tempat yang dilaknat Allah. Kalau kita lihat dan saya lihat di Madain Soleh yang datang itu hanya turis dan orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia, mungkin jamaah-jamaah umroh yang tidak mengetahui fakta sebenarnya. Fakta sebenarnya Madain Soleh yang disajikan oleh penyelenggara wisata di sini bukanlah cerita tentang Nabi Soleh, tetapi tentang negeri Hegra yang versi Romawi atau versi Yunani. Hegra adalah nama tempat yang didiami oleh kaum Nabatea. The way of the Nabatean and how they used to curve their own tomb, starting from the top to the down, using simple equipment, chisel and hammer only. Kaum Nabatea ini tinggalnya di sini di antara jalur perdagangan Yaman dan Mediterania Romawi. Nah, mereka memungut pajak atas rombongan-rombongan dagang yang melewati kota mereka, yang saat itu mereka menjual garu dan menyan. Nah, inilah hasil dari orang-orang Nabatea ini. Dan orang-orang Nabatea ini menurut versi tempat wisata ini, mereka adalah orang-orang yang ahli memahat batu. Jadi kalau Anda datang ke Nabatea atau Madain Soleh atau Hegra, jangan harap Anda dapat menikmati sejarah tentang Nabi Soleh. Kan kalau dalam pikiran kita berpikir mungkin mereka akan sajikan, oh ini adalah batu di mana onta yang dijanjikan Nabi Soleh akan keluar, ya kan? Tetapi ternyata kita di sana tidak diberikan hal seperti itu. Di sana kita diajak ke makam Lihyan bin Kus, salah satu anak dari Kuza, tokoh masyarakat yang ada pada saat itu. Dia adalah orang kaya, kemudian kuburannya besar dan kuburannya tersendiri. Nah, maka pihak pemandu wisata akan bawa kita ke sana. Ini Lihyan bin Kus, diceritakan seperti itu. Setelah dari makam Lihyan bin Kuza tadi, maka kita dibawa ke Jabal Al-Banat. Di sini pun tidak ada cerita tentang Nabi Soleh. Jabal Al-Banat adalah satu tempat batu yang dirancang untuk meletakkan kuburan para perempuan-perempuan kaya. Di sini terdapat lebih dari 30 kuburan, sementara 29 diantaranya adalah kuburan perempuan kaya. Nah, di situ juga diceritakan bahwa yang miskin ditaruh di luar. Nah, artinya di sini tidak ada satu ujung kuku pun cerita tentang Nabi Soleh. Nah, setelah itu kita dibawa ke Jabal Idlib. Di Jabal Idlib pun tidak ada cerita tentang Nabi Soleh di sini. Hanya menceritakan tentang kaum Nabatea yang melakukan pemujaan di Jabal Idlib ini. Dan di situ seperti lokasi untuk berkumpul, seperti hall atau lounge lah seperti itu.
Nah, jadi memang tidak salah kalau mereka mengatakan ini tempat tidak terkutuk, karena mereka bukan menyajikan tempat dari kaum Nabi Saleh yang dikutuk, tapi mereka menyajikan wisata Hegra. Jadi kita ke Madain Soleh ini dibawanya hanya ke tempat-tempat itu. Jadi kalau Anda datang ke Madain Soleh dengan harapan ziarah untuk melihat kaum Nabi Soleh, maka pihak penyelenggara tidak akan menjelaskan itu. Mereka hanya menjelaskan bahwa Madain Soleh ini adalah kota Hegra yang didiami oleh kaum Nabatea yang mereka tinggal pada saat itu di zaman pra-Islam. Nah, jadi penting bagi Anda sekalian, sebaiknya untuk mengetahui kaum Nabi Soleh ini cukup melihat dari video saja deh, ya kan? Jangan hadir ke sana, buang duit, buang waktu, buang tenaga, dimurkai Allah, dan tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena di situ tidak ada cerita tentang Nabi Soleh. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT memilih Anda untuk haji tanpa antri tahun depan. Kita akan bikin grup haji tanpa antri dan saya dari sini mendoakan Anda agar Allah SWT memilih Anda untuk haji tanpa antri. Assalamualaikum.